mungkin kamu bisa nanyain kapan siapnya gitu. Oh, oke. Bener. Oke. Karena iya. cowok itu harus bisa dipegang omongannya gitu kan. Dear Jerome. Yo, para noise, konnichiwa semuanya. Halo. Yo. Gimana nih kabar kalian semua nih? Semoga masih terus bahagia, sehat-sehat selalu dan terus semangat pokoknya ya dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang lagi masak, ada yang lagi di mobil, ada yang lagi nyetrika, ada yang lagi mandi ya dengerin ini. Selamat datang di podcast Dear Jerome episode ketiga. Seperti biasa hari ini Jerome, saya sendiri Jerome Pauline akan mendengarkan curhatan para noise yang butuh pendapat atau masukan ya. Curhatannya bebas tanpa batas. Semua akan didengerin oleh Jerome Pauline selaku saya sendiri. Oke, aku langsung bacain DM dari orang pertama dari @sj_nimasfz. Halo Bang Jer, mau curhat dong. Jadi aku punya teman cowok. Wah. Oh berarti harus pakai suara cewek ini. Ini cewek ini berarti ini mas. Dia tuh baik banget, terus friendly, terus juga selalu bantu aku, dengerin curhatan aku, dan kita tiap hari chattingan. Terus akrabnya kita muncullah rasa suka aku sama dia. Ya kayak jatuh cinta lah. Waka. Pengen confess tapi malu. Kalau udah kayak gini ya. Jadi tinggal confess ya menurut aku. Kalau udah kayak gini loh ya, udah chattingan tiap hari, udah akrab banget, udah suka gitu, confess aja langsung gitu. Menurut aku ya. Tapi kamu tuh sebelum confess ya, menurut aku tuh harus mempersiapkan mental dulu. Dan kalau bisa mempersiapkan informasi tentang apa, informasi apakah cowok ini suka sama kamu atau enggak gitu. Jangan sampai dia nganggap kamu cuma teman, tapi kamu nganggap dia lebih gitu kan. Gimana cara taunya? Coba, kalau kamu nggak mau, kalau kamu malu sama teman-teman yang lain, kamu bisa ngetes sendiri. Ngetesnya gimana? Diemin sehari atau 2 hari gitu. Kalau cowoknya ngechat kamu, nyariin kamu, artinya ada perasaan. Kenapa? Karena gimana ya? Secara natural ya, seakrab-akrab kita sama teman itu nggak chat tuh juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sama seseorang yang kita punya perasaan, nggak chat 1 hari atau nggak dibalas chatnya kayak bentar aja tuh kayak udah ngerasa aneh gitu. Nih orang kemana nih gitu, ya kan? Artinya dia mikirin kita. Kalau udah kayak gitu, ada bumbu-bumbu atau ada apa ya ngomongnya? Ya sebuah pertanda kalau dia itu mikir kita adalah orang spesial gitu. Kalau kamu nggak bisa ngetes sendiri gitu, kayak nggak tega gitu misalnya, aku nggak tega diamin dia gitu, atau nggak kamu sendiri yang nggak bisa nggak ngechat dia gitu, kamu bisa tanya ke orang-orang di sekitarnya. Kayak mungkin kamu tahu teman baik cowokmu siapa, tanyain, dia pernah ngomongin aku nggak sih? Dia pernah ngomong tentang aku kayak gimana gitu-gitu. Nah kalau dia kasih taunya yang baik-baik terus kayak dia suka sama kamu loh misalnya gitu, wah langsung aja confess ya itu kayak gitu ya kan? Pasti diterima dong harusnya. Nah kamu juga harus mikir nih, jangan-jangan cowoknya itu juga mikir malu confess gimana? Kalian sama malu akhirnya dua-duanya diambil sama orang lain. Plot twist. Ya intinya gitu, jangan malu. Prinsip aku adalah mending malu daripada menyesal. Belum tentu kita kan ditolak juga kan, ya kan? Kalau ditolak mungkin malu, tapi kalau ditolak positif daripada menyesal. Ya kira-kira begitu. Mantap jiwa. Ya, jadi kira-kira begitu untuk sesi kali ini. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya, itu sesi telepon sama Jerome. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, @ale. Halo, Ale. Halo. Oh, cewek. Halo. Oke, aku bacain dulu ya, Ale. Oke. Dear Jerome, gue lagi deket sama cowok. Dibilang temen ya lebih, tapi dibilang pacar juga belum. Waduh, ini. Sumpah ini tuh gimana hubungannya, gue bingung. Kadang sama dia rasanya gue itu kayak sebatas safest options, dan gue jadi merasa kurang terus. Walaupun dia udah selalu bilang gue ini more than enough. Wah, more than enough. Never enough itu ya. Di waktu sama salah satu crush gue dulu balik lagi ke hidup gue, tapi dia katanya gak bisa sama gue karena gue terlalu tinggi buat dia. Ironi banget gak sih? Kayak either way gue tetap berakhir sendirian. Hahaha. Waduh, gimana nih Ale? Waduh. Iya.
Ya menurut aku. Sedang mengalami. Oke. Kalau aku nih ya, dulu aku pas SD, ini aku masih ingat banget, pas SD sampai aku SMA awal-awal itu, aku suka sama satu cewek. Oke. Nah, cewek ini tinggi banget nih, ya kan? Kayak aku ngerasa gak ada apa-apa sama dia gitu. Dia bikin konser sendiri, pokoknya dia udah terkenal gitu lah waktu itu, udah masuk TV dan sebagainya. Sedangkan aku belum ada apa-apanya waktu itu gitu, ya kan? Nah, tapi karena aku pingin banget sama si cewek ya, aku pingin dinotis sama dia, dan aku pingin pokoknya dapat perhatiannya dia gitu ya. Karena dia juga orang Surabaya gitu, ya kan? Dia sama orang Surabaya, terus kayak gimana nih caranya gitu kan? Akhirnya aku berusaha untuk ngembangin diri aku semaksimal mungkin gitu. Jadi salah satu alasan aku bisa kayak belajar ini, belajar itu, bisa ini, bisa itu, bisa ikut paduan suara dan sebagainya adalah ya karena cewek ini gitu, ya kan? Dia emang tinggi banget, tapi justru karena dia tinggi banget, aku jadi pingin selevel dia dong gitu, supaya dia bisa sama aku gitu. Bukannya malah aku making excuse kayak ya dia mah ketinggian gitu. Kalau aku bikin excuse artinya aku gak terlalu suka sama dia. Sama seperti crushmu ini. Kalau dia pingin banget sama kamu, dia bakal berusaha untuk selevel sama kamu. Kalau dia ngomong kamu terlalu baik buat aku atau kamu terlalu tinggi buat aku, artinya dia gak segitunya sama kamu. Gitu. Oke. Bener dong. Bener make sense. Harusnya dia berusaha ya. Iya, harusnya dia berusaha dong. Kalau misalnya dia emang bener-bener semau itu sama kamu, gitu kan, effort gitu. Effort. Itu sih untuk yang masalah crush. Tapi untuk yang apa ini satu lagi yang dekat sama cowok hubungan ini, yang tidak tahu apa namanya. Oke, hubungan nggak tahu apa namanya. Ya, sekarang aku mau nanya, kamu fine nggak sama itu gitu? Atau kamu pingin sebuah kejelasan? Sebenarnya untuk sekarang mungkin fine aja ya. Cuma kadang ada momen-momen tertentu yang bikin capek aja, kayak ya nggak tahu ya apakah ini nggak bisa bilang semua laki-laki kayak gini atau semua perempuan kayak gini. Tapi ada momen-momennya rasanya kayak aku nggak boleh gini, tapi kalau dia yang gini boleh gitu, kayak iya itu ya sih ini kenapa gitu. Nah, dan itu bergantung mood dia, jadi kayak ya kenapa itu semua harus sesuai filter mood lo gitu. Iya itu tuh ngawur sih ini memang. Tapi menurut aku apa namanya, ada baiknya kita harus komunikasi ya. Misalnya dalam suatu hubungan itu kunci terpenting adalah komunikasi gitu. Jadi bisa aja minta kejelasan gitu. Minta kejelasan sebenarnya kita ini apa gitu. Itu yang pertama. Kedua, bikin peraturan gitu. Dia ini agak susah diatur memang. Iya, makanya itu. Kalau kayak gitu kan egois dia, ya kan? Betul, padahal ya Kak, kalau ngomongin masalah hubungannya apa, kita udah sering ngomongin. Oke. Tapi emang kita tuh bingung karena kayak dia emang masih ada proses healing dari traumanya sama perempuan sebelumnya. Oke. Tapi in a way dia bilang kayak ya dia butuh aku gitu, dan itu bukan pelarian gitu. Dia udah bisa make sure itu karena kita deketnya nggak baru. Oke. Awalnya sempat dibahas kayak ya kalau emang gue pelarian nggak apa, bilang aja gitu. Maksudnya aku cukup fine enough dengan itu. Tapi ternyata setelah sekian lama kayak enggak, lo more than itu gitu. Gue butuh lo more than hanya pelarian kayak gitu. Cuma gue belum siap kayak gitu-gitulah. Alah, belum siap. Gimana tuh Kak? Maksudnya ya itu sih, maksudnya kayak kata-kata belum siap itu. Apa? Kata-kata belum siap itu ya? Iya, mungkin kamu bisa nanyain kapan siapnya gitu. Oh oke. Bener. Oke. Karena iya. cowok itu harus bisa dipegang omongannya gitu. Dan cowok itu ya aku bilang tadi ya, harusnya ya kayak memberikan kepastian gitu loh kalau dibutuhkan gitu. Kalau misalnya masih kayak aduh gak yakin gitu, artinya dia gak segitunya dong mau sama kita, mau sama kamu. Betul aku ya setuju kan? kalau itu. Iya, sama kayak yang crush tadi gitu. Kalau gak ada effortnya untuk memberikan kepastian atau yang dibutuhkan sama cewek, ya artinya gak segitunya maunya gitu loh. Gak segitunya. Kayak safest options gitu, kayak cadangan istilahnya. Ya kayak jadi gini, yang penting ada kamu, terus nanti siapa tahu mantan aku mau balikan gitu. Nungguin, nanti aku nungguin mantan aku. Iya. Kalau mantan aku ternyata gak balik, ya udahlah sama kamu aja gitu loh. Kan ada kayak pikiran seperti itu jadinya. Itu pikiran overthink yang muncul jadinya sih. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.